Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta akun YouTube Ustadz Anti Rebahan yang saya cintai. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa peristiwa Lailatul Qadar dengan nuzul Al-Quran itu satu peristiwa yang sama. Padahal dalam fakta sejarah itu menjelaskan bahwa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar adalah dua peristiwa yang berbeda. Jangan sampai disamakan, karena memang peristiwanya berbeda, tanggalnya juga berbeda. Dalam kajian sejarah juga memang berbeda. Al-Quran itu diturunkan dalam dua periode atau dalam dua tahap. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tahapan yang pertama. Kemudian setelah Al-Quran itu berada di Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian Al-Quran diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad secara perlahan-lahan, secara bertahap. Al-Quran yang tahapan yang pertama inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedangkan tahapan yang kedua yang dari Baitul Izzah ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW itu namanya nuzulul Quran. Jadi memang peristiwanya berbeda. Peristiwa nuzul Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pada saat Kanjeng Nabi bertahanus di Gua Hira. Pada saat itu Kanjeng Nabi melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kanjeng Nabi pada saat itu gemetar, sampai diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca Iqra sampai 3 kali, tapi Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena Kanjeng Nabi memang ummi itu la yaktub wa la yaqra, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kembali pada tema nuzul Quran. Nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan kita sering peringatinya pada saat ini, yaitu pada setiap tanggal 17 Ramadan. Walaupun demikian, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nuzul Al-Quran itu terjadi pada tanggal 8 Ramadan. Ada yang mengatakan 21 Ramadan. Namun yang paling masyhur sebagaimana yang biasa kita laksanakan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu namanya nuzul Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar adalah tahapan Al-Quran diturunkan pertama kali, yaitu Al-Quran secara utuh dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya, Al-Anfal, At-Taubah, kemudian Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidah. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran secara utuh, dari mulai awal sampai terakhir. Karena memang Al-Quran itu sebelumnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Itu Al-Quran sudah sudah ada dari mulai urutan pertama sampai urutan terakhir. Baru setelah diturunkan Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, baru diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai situasi dan kondisi, sesuai peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad membutuhkan informasi tentang hilal, banyak para sahabat yang pertama, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Kemudian turunlah ketika para sahabat bertanya, wahai Kanjeng Nabi, kenapa itu bulan terkadang kecil, setelah kecil kemudian besar pada tanggal 15 atau Lailatul Badar, kemudian kecil lagi. Apa itu gunanya, wahai Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab. Nah, kemudian turunlah Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Ayat Al-Quran itu untuk merespon pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Ketika para sahabat kemudian bertanya mengenai hukum khamr, Kanjeng Nabi, apa hukumnya khamr? Hukum arak. Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab langsung. Kanjeng Nabi menunggu wahyu. Kemudian turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Nah, itu. Jadi Al-Quran diturunkan secara bertahap itu sesuai situasi dan kondisi, sesuai kebutuhan, untuk merespon peristiwa, untuk merespon kejadian, untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Nah, itulah diawali dengan nuzul Quran. Tapi kalau Lailatul Qadar jadi turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul. Nah, mengenai persoalan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, seperti yang masyhur itu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa prediksi Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari pada hari apa awal Ramadan. Kalau kita lihat pada tahun ini kan bulan Ramadan diawali pada hari Jumat.
pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan ketika diawali pada hari Jumat, maka prediksinya adalah, nah yang perlu dicatat di sini ada prediksi ya. Prediksi itu tidak pasti. Prediksi bisa benar, bisa salah. Nah, prediksinya jika hari Jumat awal Ramadan, maka menurut Imam Al-Ghazali, maka kebiasaannya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27, malam ke-27 ya. Ada juga yang mengatakan bahwa masih Imam Al-Ghazali dalam kitab yang lain mengatakan bahwa ketika diawali pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 29. Tapi itu perlu dicatat, itu prediksi ya. Karena pada hakikatnya banyak ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sifatnya rahasia Allah, tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar. Apakah tanggal 1 Ramadan, apa tanggal ganjil, apa tanggal genap, itu tidak ada yang tahu. Walaupun Kanjeng Nabi pernah mengingatkan di dalam hadisnya, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Artinya carilah dengan sungguh-sungguh atau tunggulah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan banyak hadis menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi pada saat tanggal 10 terakhir bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil, Kanjeng Nabi memperpanjang iktikaf di masjid. Tidak seperti pada hari-hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi sangat berharap pada tanggal-tanggal ganjil 10 akhir bulan Ramadan itu adalah tanggal Lailatul Qadar. Namun yang paling masyhur adalah Lailatul Qadar itu sifatnya dirahasiakan. Apa hikmah dari dirahasiakannya Lailatul Qadar? Itu agar manusia, agar umat Islam selalu mengejar-ngejar terus kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Andaikan saja, Lailatul Qadar bisa dipastikan tanggal 25, malam 25 Ramadan, maka mungkin ini ya, manusia akan hanya mengejar ibadah, hanya wekel ngaji, wekel deres, wekel sholat sunnah hanya pada tanggal 25 Ramadan. Sementara yang lainnya tanggal satunya santai-santai. Itu karena sudah dipastikan tanggal 25 Ramadan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka akhirnya berleha-leha pada malam yang selain tanggal 25. Nah, inilah hikmahnya. Sehingga ketika manusia tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar terjadi, apakah tanggal 1, apa tanggal 2, apa tanggal ganjil, apa tanggal genap, apa tanggal 21 ke atas, tidak tahu, maka dari mulai tanggal 1 akan selalu mengejar-ngejar ibadah di setiap malam. Nah, itulah fungsi atau hikmah dirahasiakan Lailatul Qadar. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.